dipersembahkan oleh Pemirsa, Anda masih bersama saya dalam 60 Minutes with Menpora Zainuddin Amali. Pak Menteri, tadi kan sains ya. Memang kita lihat semua yang juara-juara dunia itu betul-betul sport sains mereka itu bagus ya. Jerman, semuanya bagus. Nah, kemarin kita tonton itu Bayern bisa mengalahkan itu PSG, ada mengandalkan 2 bintang di sana merata. Betul. Itu memang kalau sains itu semua merata ya, kemampuannya. Iya, betul. Jadi sport science membentuk orang. Betul. Membentuk orang menjadi atlet. Itu. Apalagi kalau dia berbakat. Betul. Ada satu klub di Inggris ya. Saya boleh sebutlah Chelsea gitu ya. Chelsea. Ya. Mereka mengambil anak-anak dari usia SD, kemudian dia dilatih dan didamping oleh sport science. Dalam waktu tertentu, dia akan putuskan Anda boleh lanjut atau tidak. Mau dipaksa kayak apapun, dia ini sudah nggak bisa. Itu sport science yang akan menentukan. Betul, Pak. Sehingga orang tua itu walaupun dia misalnya orang kaya, punya posisi, anak itu sangat berbakat di cabang tertentu, ya dia pilih olahraga, dia nggak mau jadi dokter, nggak apa-apa kan? Bisa. Asal dia berprestasi di situ. Betul. Dan sekarang olahraga sudah jadi industri. Industri bisa ya. Orang sudah hidup di situ. Banyak orang di luar negeri sana, dia milih itu. Nah, saya juga berpikir kan ini soal budaya ya kita. Orang tua kan tetap masih berpikir anaknya harus ada sekolahnya kan sekolah. gitu. Ya, kalau nggak sarjana kan pas itu. kan yang ditanya sekolahnya apa nak kalau mau melamar anak orang gitu kan gitu ya. Bukan prestasinya dapat medali berapa. Nah, saya pikirkan itu. Karena waktu saya keliling ke cabur-cabur, 2 pertanyaan mereka. Pak, bagaimana nasib sekolah kita? Dan bagaimana kita setelah purna prestasi, setelah tidak. Nah, itu bagaimana? Nah, kan atlet kita itu merana hidup setelah mereka berprestasi. Betul. Nah, sekarang mereka ada pilihan. Kalau dia mau berkarir di pemerintahan, tentu kita rekrut sebagai ASN, PNS. Saya sekarang ini ada 300-an mantan atlet dan pelatih. Dan Anda tetap harus menjadi pelatih. Anda kalau atlet, ada beberapa bulu tangkis yang masih aktif tetapi tercatat dia di sini sebagai PNS. Jangan disuruh dia kerja administrasi segala macam. Nggak boleh. Itu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah sekolahnya. Sekolah seperti yang saya sampaikan tadi bahwa harus disesuaikan. Kemudian dengan perguruan tinggi, ada beberapa perguruan tinggi yang saya sudah sampaikan mau menerima mereka. Tidak harus duduk di kelas seperti mahasiswa reguler, tetapi dia ada perlakuan khusus. Di luar negeri, contoh yang paling ini kalau Pak Primus ingat, ada pemain basket sangat legendaris, Karim Abdul-Jabbar. Itu dokter. Dokter ya. Saya pikir dia dokter akademis segala macam. Enggak. Jadi kemampuan bola basket dia yang begitu hebat dikonversi dengan akademisnya. Dokter di bidang itu. Iya. Wah, itu. Kita harus ada begitu. Harus ada upaya-upaya. Jadi berpikir di luar kotak lah kalau istilahnya Pak Presiden. Kita profesi dia mencapai puncak ya. Betul. Dan itu nggak mudah untuk dia bisa berprestasi. Nah, pendidikan kita juga harus didesain. Ada pendidikan khusus buat mereka sehingga mereka tenang. Coba bayangkan dia konsentrasi untuk menjadi juara bertanding, tapi setelah itu dia berpikir dia tertinggal dengan teman SD-nya yang sekarang jadi sarjana. Harus kita jadikan juga mereka seperti itu. Tetapi tentu sekolah yang mendekati. Jadi dia punya pride, nggak kalah sama yang sekolah-sekolah sana. Betul. Saya juga dokter. Betul. Itu. Jadi sudah banyak contoh dan Amerika kurang apa ketatnya untuk pendidikan. Saya sudah sampaikan ke ke Sri Mulyani juga, Menteri Keuangan, kan ada beasiswa. Saya bilang, Bu, kalau boleh saya nitip untuk anak-anak atlet kita. Kalau kita mau bagus renang, itu harus ke Amerika. Mau bagus basketnya, dia harus di sana. Karena di kampus sudah ada ini. Kalau panahannya bagus, kita kirim dia beasiswa ke Korea. Harus begitu. Nah, LPDP kan yang untuk membiayai beasiswa-beasiswa itu,
Saya bilang, tolong dipertimbangkan. Dari Bu Sri Mulyani, dia bilang menarik juga itu, sudah bisa diinikan. Harus kita kirim mereka ke luar negeri itu tuh apa? Kompetisinya. Di sini mungkin kita bisa latih dia, kita bisa persiapkan, tetapi tanpa lawan tanding yang bagus, maka itu juga tidak akan membuat prestasi menjadi baik. Betul. Itulah kenapa timnas saya izinkan berangkat ke Kroasia. Iya. Nanti malam jangan lupa nonton, mereka akan bertanding lawan Bulgaria. Sepak bola ya? Iya, sepak bola. U berapa? U19. 19 ya. Yang dipersiapkan untuk 2021. Under 20 2021 kita tuan rumah. Oke. Nah, itu. Nah, sekarang bayangan saya kalau betul-betul sport science mau diimplementasi, Ya. berarti di sekolah-sekolah itu paling tidak waktu mulai menentukan anak yang berbakat di mana, Ya. ada ahli kesehatan ya, Betul. dokter berarti. Betul. Kemudian tadi Pak Menteri sebut benar, harus ada yang membina mental, Ya. spiritual, berarti ada Betul. psikolog. Betul. Betul. Kemudian harus ada ahli nutrisi juga, Nutrisi, makanan. iya. Dan yang keempat jelas olahraganya, Ya. guru olahraganya. Iya. Berarti 4 orang ini Harus bidang ini ada harus di dalam, ya. Dan di training camp, Betul. ya, itu mereka harus ada di dalam situ. Ya, harus Iya. ada di dalam situ mendampingi anak itu. Iya. Secara psikologisnya seperti apa? Kok kelihatan dia nggak bersemangat berlatih, panggil. Iya. Kamu ada apa? Kamu dikasih ini. Dan kemudian prasarana di Iya. daerah-daerah itu barangkali renang itu sebetulnya gampang juga, tapi kalau nggak ada kolam renang, Iya, betul. yang jago renang cuma Jakarta aja di Iya, beberapa kota kan. betul. Kan Jadi banyak perasaan- orang berenang di sungai, di Iya. laut, jago-jago itu. Iya. Tetapi kan nggak bisa dia kalau begitu di kolam renang, Iya. penyesuaiannya agak beda. Iya. Itu. Jadi saya pikir memang prasarana penting, lapangan sepak bola, lintasan atlet, Iya. lapangan berbagai jenis. Jadi Ya, kalau itu ada di setiap kabupaten, itu anak-anak berbakat bisa Iya. muncul ya. Jadi ada satu contoh yang menarik. Ini basket. Ya. Ada kan DBL namanya, Development Basket Iya. League, anak-anak SMA. Nah, satu-satu juaranya dari mana? Bukan dari Jakarta, dari Bajawa. Bapak tahu Bajawa kan? Bajawa daerah saya. Iya, itu dia. Iya. Mereka, Basket ya? Iya. Kemarin saya ini, Asrul yang menyampaikan ke saya, Asrul Ananda, anaknya Pak Dahlan Iskan. Kan dia Basket itu kalau presisi Iya, mau lempar betul. itu aduh, juaranya dari sana. luar biasa. Ada tempat latihan enggak? Mereka di ada SMA apa di sana? Regina Pacis. Regina Regina Pacis. Pacis, ya. Iya. Bayangkan itu. Nggak terpantau oleh kita. Tingginya luar biasa. Ada anak-anak apa namanya Papua yang tingginya 2 meter. 2 meter. Iya. Terlambat kita pantau. Akhirnya untuk adaptasi ke tim nasionalnya karena ini sudah jalan dia susah. Betul. Itu. Jadi jangan anggap remeh loh daerah-daerah. Asal ada prasarana jadi orang Betul. kita. Makanya di PON ini, PON Papua 2021, itu kalau sempat nanti ke sana lihat, Iya. akuatik atau kolam renang itu terindah di Indonesia, terbagus fasilitas. Itu Skala ya? GBK. Waduh. Indoor dengan Tahun depan lampu ya? yang. Bulan tahun berapa depan. itu tahun depan? Oktober. PON ke-20 ya? Ya, Iya. harus meliput juga di sana. Iya. Kita undang deh. Pasti. Pemirsa, kita akan masuk sesi berikut mengupas lebih jauh tentang sport tourism dan sport industry. Jangan kemana-mana, kami segera kembali. Dipersembahkan oleh